Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Dengan semangat pula kami hadir untuk menyajikan rangkuman informasi terkini untuk Anda. Dari Comment Center Kota Padang Panjang bersama saya Sinta Kurnia. Inilah Padang Panjang Sepekan. Membacakan amanat Menteri Agama Yakut Kholil Qomas pada upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 di Pondok Pesantren Diniyah Putri, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan jiwa raga santri harus siaga terhadap bangsa dan negara. Wako Fadli juga mengajak santri untuk mendoakan pahlawan, terutama kiai, ulama, dan santri yang syahid di medan peperangan demi kemaslahatan bangsa dan negara. Santri Siaga Jiwa Raga, tema ini diangkat dalam peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan merupakan bentuk pernyataan santri Indonesia agar selalu siap siaga, menyerahkan jiwa dan raganya membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, serta mewujudkan perdamaian dunia. Pernyataan ini disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran ketika membacakan amanat Menteri Agama Yakut Kholil Qomas saat memimpin upacara Hari Santri Nasional ke-7 tahun 2021 di Pondok Pesantren Diniyah Putri, Jumat 22 Oktober 2021. Dijelaskannya, siaga jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai ajaran Islam rahmatan lil alamin, serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Kemudian siaga raga berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri didedikasikan untuk Indonesia. Oleh sebab itu, santri tidak pernah lelah berusaha untuk Indonesia. Lebih lanjut, tema Santri Siaga Jiwa Raga menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi COVID-19. Kaum santri tidak boleh lengah menjaga protokol kesehatan, begitupun dengan masyarakat. Pemirsa, untuk yang kelima kalinya, pemerintah Kota Padang Panjang menerima penghargaan dari pemerintah pusat Republik Indonesia atas pencapaian standar tertinggi atau wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul di Auditorium Gubernuran Padang. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali raih penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas pencapaian standar tertinggi atau wajar tanpa pengecualian atau WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020. Ini merupakan penghargaan opini WTP yang diraih dalam 5 tahun secara berturut-turut oleh Pemko Padang Panjang mulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Penghargaan ini diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah didampingi Kepala Kantor Ditjen Pembendaharaan Sumatera Barat Heru Pudio Nugroho yang diterima Wakil Wali Kota Asrul dalam kegiatan penyerahan penghargaan pemerintah RI atas pencapaian standar tertinggi WTP LKPD tahun 2020 kepada Kabupaten Kota se-Sumatera Barat Senin 25 Oktober 2021 di Auditorium Kegubernuran Sumatera Barat. Sementara itu, Heru Pudio Nugroho mengatakan pencapaian opini WTP kali ini merupakan prestasi yang membanggakan, mengingat pada tahun 2020 semua daerah dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Ia berharap capaian opini WTP tidak hanya dianggap sekedar prestasi stabilitas laporan, tapi juga berbanding lurus dengan peningkatan indikator kesehatan masyarakat di Sumatera Barat. Dengan penghargaan yang dicapai, Wawako Asrul yang juga didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Winarno mengatakan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kota dalam pelaporan keuangan di masing-masing OPD. Turut hadir Kepala Daerah se-Sumatera Barat, Kepala BPKD se-Sumatera Barat, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN se-Sumatera Barat. Pemirsa, atas komitmen 5 tahun berturut-turut menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Universal Health Coverage kepada pemerintah Kota Padang Panjang. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS David Bangun kepada Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. BPJS Kesehatan memberikan piagam penghargaan Universal Health Coverage atau UHC kepada pemerintah Kota Padang Panjang
atas komitmen 5 tahun berturut-turut dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Piagam penghargaan tersebut diberikan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun kepada Wali Kota Fadil Amran di ruang VIP Balai Kota Jumat 22 Oktober 2021. David Bangun menyebutkan pemerintah daerah merupakan mitra BPJS dalam menyukseskan JKN. Saat ini dari 514 kabupaten kota, 165 diantaranya sudah mencapai UHC, tetapi baru di angka 32%. Pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemko Padang Panjang atas komitmennya menyukseskan program JKN KIS sehingga telah mencapai UHC. Artinya, mayoritas penduduk sudah dijamin pelayanan kesehatannya. Sementara itu, Wako Fadli menyampaikan program JKN KIS merupakan kebijakan pusat yang harus didukung bersama dan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga secara manfaat dapat langsung dirasakan seluruh masyarakat Kota Padang Panjang. Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanwar menyebutkan, saat ini capaian UHC Padang Panjang di angka 96,16% per Oktober, mengalami penurunan dari pencapaian bulan September yang meraih angka 97% karena adanya penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK dari Kemensos. Namun posisi masih dalam batas UHC. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Malam Grand Final UDA Uni Duta Wisata Kota Padang Panjang tahun 2021 digelar pada Minggu malam 24 Oktober 2021. Terpilih sebagai UDA Fadil Ahmad Fajri dan Uni Putri Amanda Firjatullah. Keduanya akan mewakili Kota Padang Panjang pada ajang pemilihan UDA Uni Duta Wisata Provinsi Sumatera Barat tahun ini. Fadil Ahmad Fajri dan Putri Amanda Firjatullah terpilih sebagai UDA dan Uni Duta Wisata Kota Padang Panjang tahun 2021 pada malam Grand Final UDA Uni Duta Wisata Kota Padang Panjang tahun 2021, Minggu 24 Oktober 2021 di Auditorium Mivan Waterpark. Gelar tersebut resmi disandang setelah pasangan ini mengungguli 5 pasangan UDA Uni lainnya yang masuk dalam 6 besar finalis Grand Final dengan penilaian yang sudah diakumulasi dari tahap pra-karantina, karantina, hingga malam Grand Final. Malam Grand Final ini menghadirkan dewan juri diantaranya Ketua Dekranasda Dian Puspita Fadli Amran, Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Reynold Octavian, dan perwakilan Ikatan UDA Uni Kota Padang Panjang UDA Hanafi Saputra. Untuk finalis lainnya, sesuai dengan hasil penilaian Dewan Juri adalah M. Fulki Aslam dan Khairun Anissa Rahman yang terpilih sebagai UDA dan Uni Wakil 1. Reino Oktaviari dan Bunga Maharani terpilih menjadi UDA Uni Berbakat. Lalu untuk UDA dan Uni Favorit yang dinilai berdasarkan jumlah like di postingan media sosial UDA Uni Kota Padang Panjang, dinobatkan kepada pasangan Lutfi Priyatama dan Felicia Milton. Dengan terpilihnya UDA Uni Duta Wisata Kota Padang Panjang tahun 2021 ini, diharapkan bisa mempelopori, mempromosikan, dan memajukan pariwisata dengan inovasi-inovasi dan pemikiran dari generasi muda. Wali Kota Fadli Amran yang turut menghadiri acara ini berharap ajang pemilihan UDA Uni Padang Panjang ini bisa mendorong anak-anak muda sejak dini untuk berjiwa kompetitif dan bisa bermanfaat bagi pariwisata di Kota Padang Panjang. Malam Grand Final ini turut disaksikan langsung oleh UDA Uni Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Berhasil mendapatkan voucher dan berhasil Guna meningkatkan peranan TPPKK di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, TPPKK Provinsi menggelar bimbingan teknis gerakan PKK di Kota Padang Panjang. Rombongan TPPKK Provinsi dipimpin oleh Wakil Ketua Fitria Amalia Audi Jainaldi. TPPKK Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Wakil Ketua Fitria Amalia Audi Jainaldi menggelar bimbingan teknis gerakan PKK di Kota Padang Panjang Jumat 22 Oktober 2021. Bimbingan teknis digelar guna meningkatkan peranan TPPKK di kota dan kabupaten. Dr. Fitria mengatakan,
Pembinaan dan BIMTEK ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan provinsi untuk mengingatkan kembali peranan PKK di tiap daerah dan diharapkan TPPKK Padang Panjang dapat melaksanakan pembinaan secara berjenjang, mulai tingkat kecamatan, kelurahan, serta kelompok PKK yang ada di RT dan RW sampai ke kelompok dasawisma secara berkelanjutan. Fitria juga memuji Kota Padang Panjang yang mempunyai kader-kader PKK yang sukses dan tekun. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan PKK Kota Padang Panjang dalam kegiatan dan perlombaan, baik tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Sementara itu, Sekdako Sony mengingatkan TPPKK selaku mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan untuk selalu berkoordinasi dengan OPD terkait, mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan karakter keluarga. Dr. Dian Fadli Amran mengekspos inovasi-inovasi yang telah diciptakan PKK Padang Panjang, baik itu yang ada di Pokja 1 hingga Pokja 4. Di antara inovasi yang dicapai keempat Pokja PKK Padang Panjang, di antaranya membentuk Duta Narkoba Kelurahan untuk Remaja, Gerakan PKK Peduli Masyarakat, Perlombaan Vlog PKK, pembinaan dan monitoring ke TBM, pengolahan ekoenzim dari sampah rumah tangga, pos gizi, hingga adanya baby spa di Posyandu Padang Panjang. Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari kepala sekolah SD, SMP, dan SMA sederajat di Kota Padang Panjang mengikuti acara sosialisasi pembinaan Sekolah Adiwiyata yang diadakan oleh Dinas Perkim LH di Aula Disdikbud Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang menyebutkan program Adiwiyata berdampak positif bagi lingkungan. Mari bersama berpartisipasi mewujudkan sekolah Adiwiyata melalui gerakan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PBLHS. Ajakan ini disampaikan oleh Wali Kota Fadli Amran saat membuka sosialisasi pembinaan sekolah Adiwiyata melalui gerakan PBLHS yang diadakan Dinas Perkim LH di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat 22 Oktober 2021. Dilanjutkan Wako Fadli, sekolah juga bisa berkontribusi luar biasa dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak sejak usia dini tatkala membicarakan tentang kebersihan dan lingkungan. Diperlukan pula perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat, serta perbaikan moral melalui pendidikan. Esensi untuk menyukseskan kegiatan ini, baik di lingkungan sekolah dan lingkungan kota, menjadi tanggung jawab bersama. Sementara itu, Kabid Penataan Lingkungan Hidup Dinas Perkim LH Sarbaini, selaku Ketua Panitia Pelaksana, menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan gerakan PBLHS untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan oleh warga sekolah. Menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri 60 peserta yang terdiri dari kepala SD, SLTP, SLTA sederajat se-Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang bertekad menjadi kota informatif pada pemeringkatan badan publik yang akan diadakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat dalam waktu dekat ini. Itulah hal yang disampaikan oleh Kabid Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Mariulis Max saat melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Ketua KI Sumbar Noval Wiska. Kota Padang Panjang bertekad menjadi kota informatif dalam pemeringkatan badan publik yang digelar Komisi Informasi atau KI Sumbar dalam waktu dekat ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hal itu diutarakan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Dinas Kominfo Padang Panjang Mariulis Max saat melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Ketua KI Sumbar Noval Wiska di kantor KI Sumbar Kota Padang. Kabid IKP Max didampingi Kasih Pengelola Informasi Publik Hari Sulistyo, Pengelola Teknologi Informasi Kominfo Arvisi Perdana, serta staf pengelola PPID Fitriasari dan Nanda Veldila Putra mengatakan, tahun lalu Padang Panjang berada pada peringkat 4 keterbukaan informasi dengan status kota menuju informatif. Kita ingin naik peringkat dan menjadi kota informatif dengan memenuhi semua parameter penilaian yang dilakukan KI Sumbar. Noval menyambut baik tekad menjadi kota informatif tersebut.
Pihaknya mendukung dan sudah melihat langkah-langkah serius yang dilakukan Padang Panjang melalui Diskominfo dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik. Ketua KI Sumber Noval mengatakan sudah melakukan monitoring dan evaluasi melalui IMONEF kepada 394 badan publik yang terdiri dari OPD, instansi vertikal, pemerintah kabupaten atau kota, nagari, perguruan tinggi, sekolah, dan lainnya, termasuk Kota Padang Panjang. Hasilnya kemudian akan dilakukan pemeringkatan. Dari pemeringkatan yang dilakukan akan diserahkan penghargaan atau anugerah keterbukaan informasi publik kepada masing-masing kategori sesuai predikat yang diraih. Masuk nominasi terbaik di Sumatera Barat, Posyandu Anggrek Ungu Kelurahan Pasar Usang dinilai oleh tim kader berprestasi tingkat provinsi pada Selasa 26 Oktober 2021 di Hall Lantai 3 Balai Kota. Tim penilai dipimpin oleh Ketua TPPKK Provinsi Harneli Bahar Mahyildi. Kader Posyandu Anggrek Ungu Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat dinilai tim kader Posyandu berprestasi Provinsi Sumatera Barat Selasa 26 Oktober 2021. Penilaian tersebut berlangsung di Hall Lantai 3 Balai Kota dipimpin Ketua TPPKK Provinsi Harneli Bahar Mahyildi bersama Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat Amasrul bersama rombongan. Umi Harneli menyampaikan sejak ditetapkannya Posyandu Anggrek Ungu dalam nominasi 5 besar beberapa bulan lalu, hari ini tim penilai mengunjungi dan menilai semua kelengkapan yang ada di Posyandu tersebut. Penilaian ini dilaksanakan guna menambah dan memberikan pengetahuan kepada para kader bagaimana pengelolaan Posyandu dengan baik. Para kader yang menang akan diikutsertakan studi komparatif tingkat nasional. Sementara itu, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan keberadaan Posyandu dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dan menjadi wadah mendorong ekonomi keluarga dengan tujuan agar nantinya masyarakat dapat dengan mudah memperoleh hak-hak dasar, khususnya hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Terakhir, Ketua TPPKK Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran berharap Posyandu ini bisa menjadi contoh dan mendapatkan juara pertama tingkat Sumatera Barat. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat sebentar lagi akan diadakan. Sebanyak 2.000 peserta akan hadir di Kota Padang Panjang. Dalam rapat PPKM level 1, Wako Fadli berharap capaian PPKM level 1 yang telah diraih Kota Padang Panjang dapat terus bertahan hingga pelaksanaan MTQ Nasional tersebut. Memimpin rapat evaluasi penerapan PPKM level 1 Selasa 26 Oktober 2021 di Hall Lantai 3 Balai Kota, Wali Kota Fadli Amran berharap capaian PPKM level 1 di Kota Padang Panjang terus bertahan sampai pelaksanaan MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat pada 12 hingga 19 November mendatang. Ditambahkannya, selain MTQ akan ada beberapa agenda besar lainnya di Kota Padang Panjang, seperti kejuaraan daerah badminton se-Sumatera Barat sampai tahun baru nanti, sehingga kewaspadaan patut menjadi perhatian bersama. Dalam rapat yang dihadiri Forkopimda serta seluruh OPD di lingkungan pemerintah kota ini, Wali Kota Fadli juga mengapresiasi semua pihak atas waktu, tenaga, dan pikiran dalam menggencarkan vaksinasi di Kota Padang Panjang. Saat ini capaian vaksinasi per 24 Oktober 2021 dengan total sasaran keseluruhan sebanyak 44.065 orang, vaksinasi untuk dosis pertama sebanyak 30.313 atau 68,79%. Untuk dosis kedua sebanyak 18.622 atau 42,26%. Sementara dosis ketiga sebanyak 411 atau 0,93%. Hal senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Asrul dan Ketua DPRD Mardiansyah yang berharap kewaspadaan dari semua pihak walaupun saat ini Padang Panjang sudah berada di PPKM level 1 dan mengapresiasi capaian vaksinasi di Padang Panjang. Sedangkan Kapolres Novianto Taryono menyebutkan pertumbuhan kenaikan vaksinasi 2% dalam 4 hari, artinya 60 hari ke depan bisa stabil di 100% selama vaksinasi terus dilakukan. Terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanuar menyampaikan, selain capaian vaksinasi, untuk mempertahankan PPKM level 1 ada indikator lain, di antaranya
kurangnya 20 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk, maksimal 5 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan maksimal 1 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Pemirsa, dalam rangka membantu perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sigando dan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat Akardius Datua Intan Bano menyalurkan sembako murah dan santunan anak yatim di Medanan Bapaneh, Masjid Asasi Sigando. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Sigando bekerja sama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datua Intan Bano salurkan sembako murah dan santunan anak yatim di Medanan Bapaneh, Masjid Asasi, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur, Rabu 27 Oktober 2021. Wakil Wali Kota Asrul saat melakukan penyerahan santunan secara simbolis menyampaikan, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama usaha kecil di Kota Padang Panjang. Pemerintah kota melalui dinas terkait terus berupaya membantu ekonomi masyarakat dalam berbagai skema dan efisiensi guna mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, Arkadius menyampaikan paket sembako murah ini bersumber dari Pokir pada Dinas Pangan Provinsi guna pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19. Dirinya meminta kepada masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok tani dan peternak, lalu mengajukan proposal yang sudah di-SK-kan lurah atau camat dan terdaftar pada dinas terkait yang ditujukan ke Dinas Pangan Provinsi. Ketua LPMK Sigando Syawaludin Rauf menyebutkan, kegiatan bakti sosial ini merupakan langkah LPMK sesuai fungsinya sebagai mitra pemerintah kota, lurah khususnya, dalam membantu masyarakat menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi. Dalam kegiatan ini, disalurkan paket sembako murah dengan anggaran Rp300.000 yang bisa didapatkan dengan harga Rp100.000 untuk 100 kepala keluarga, serta bantuan paket untuk 26 anak yatim senilai Rp300.000. Pemirsa, guna membentuk kepengurusan yang baru, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau Himpaudi Kota Padang Panjang melaksanakan musyawarah daerah 3 di pendopo rumah dinas wali kota. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sony Budaya Putra. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Kota Padang Panjang laksanakan musyawarah daerah atau musda ketiga di pendopo rumah dinas wali kota Rabu 27 Oktober 2021. Sekretaris Daerah Kota atau Sekdako Sony Budaya Putra saat membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan, Himpaudi berfungsi mempersatukan para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia, serta meningkatkan kualitas PAUD secara holistik dan sudah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membantu menyukseskan berbagai program PAUD. Oleh karena itu, Pemko Padang Panjang sangat mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang dilaksanakan Himpaudi. Disebut oleh Sekdako Sony, musyawarah daerah penting untuk dilaksanakan Himpaudi karena dapat mengevaluasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Sementara itu, Wakil Ketua PW Himpaudi Provinsi Sumatera Barat Eva Wati sangat mengapresiasi pengurus Himpaudi Padang Panjang yang telah melaksanakan musda ketiga ini dan berharap pengurus Himpaudi yang baru bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi serta dapat membantu membangun Padang Panjang ke depan dalam dunia pendidikan. Bunda PAUD Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran menyampaikan, di Kota Padang Panjang saat ini sudah tersebar banyak PAUD di 16 kelurahan yang ada. Sebagian dikelola oleh swasta dan masyarakat kelurahan. Keberadaan PAUD perlu pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kota, terkhusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena keberadaan Himpaudi di tengah masyarakat dapat menjadi wadah pengelola dan pengajar PAUD. Dian berpesan, bagi yang terpilih sebagai pengurus Himpaudi dapat mengemban amanah dan menjadikan Himpaudi lebih baik ke depannya. Ekspektasi lebih terhadap anak muda saat ini menuntut kaum muda serba bisa dan multitalenta. Itulah hal yang disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran saat menjadi pembicara pada Magister Government Talk yang diadakan oleh Ikatan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas di Auditorium Gubernuran Padang. Menjadi pembicara di kegiatan Magister Government Talk, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan ekspektasi lebih terhadap anak muda saat ini
menuntut kaum muda harus mampu menjadi orang yang serba bisa dan multi talenta. Dalam kegiatan yang bertema Pemuda dan Sumatera Barat yang digelar Ikatan Fakultas Ekonomi atau IKV Universitas Andalas di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu 27 Oktober 2021 ini, Wako Fadli menyampaikan, pemuda saat ini memang harus melek politik. Hal tersebut sudah terbukti dari banyaknya anggota legislatif yang didominasi kaum muda. Fadli mengatakan, untuk menjadi pemuda yang mampu membangun negeri, hendaknya para pemuda membina mentalitas untuk bisa bersaing dengan pemuda lainnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi saat membuka acara ini mengatakan, representatif pemuda dalam membangun Indonesia sudah ada sejak zaman perjuangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya founding father yang berasal dari Sumatera Barat dan semua itu saat mereka berusia muda, seperti Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan lainnya. Terakhir, Wagub Audi menuturkan, saat ini representatif pemuda dalam membangun negeri sudah mulai bangkit. Hal itu terbukti dengan mulai banyaknya kaum muda yang berani maju sebagai kepala daerah. Dan Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki kepala daerah muda terbanyak se-Indonesia. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran membuka acara Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda di SMP Hikmah Padang Panjang. Pada kegiatan tersebut, Wako berharap generasi muda dapat mengasah kemampuan bahasa sejak usia dini. Wali Kota Fadli Amran saat membuka kegiatan peringatan Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda di Aula SMP Hikmah Padang Panjang, Rabu 27 Oktober 2021, berpesan agar generasi muda dapat mengasah kemampuan bahasa sejak usia dini. Setidaknya, generasi muda pahami 3 bahasa yang didapat dengan kebiasaan membaca. Wako Fadli berharap semoga cita-cita bangsa melalui Sumpah Pemuda betul-betul bisa diemban bersama. Anak-anak muda, generasi Z, generasi milenial, masyarakat Indonesia dari lintas apapun harus bisa berkontribusi untuk perkembangan bangsa. Sementara itu, Dian Puspita Fadli Amran selaku Bunda Literasi Kota berpesan kepada generasi muda untuk menjadikan aktivitas membaca dan menulis sebagai suatu kebiasaan dan hobi. Ditambahkan Bunda Dian, tokoh-tokoh besar dekat dengan aktivitas membaca dan menulis. Generasi muda diharapkan dapat mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan atau literasi. Kegiatan ini dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan nota kesepakatan sekolah anti narkoba antara SMP Hikmah dengan GAN atau Gerakan Anti Narkoba Nasional yang disaksikan Wali Kota Fadli Amran. Diikuti dengan penyerahan piagam penghargaan dan pengalungan selempang kepada Duta Anti Narkoba SMP Hikmah Padang oleh Wali Kota Fadli Amran bersama Bunda Literasi, dan diakhiri dengan penandatanganan spanduk deklarasi sekolah anti narkoba. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala OPD terkait, Camat Padang Panjang Barat, Lurah Kampung Manggis, pengurus GAN, dan undangan terkait lainnya. Dibutuhkan pemuda yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga berbuat kepada masyarakat. Itulah hal yang disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran saat temu ramah dengan organisasi kepemudaan Padang Panjang di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Rabu 27 Oktober 2021. Mengadakan temu ramah bersama Organisasi Kepemudaan atau OKP Sekota Padang Panjang Rabu 27 Oktober 2021 di Pendopo Rumah Dinas, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan, saat ini kita butuh pemuda yang betul-betul memiliki level kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Bukan hanya tentang pribadinya, tetapi tentang apa yang bisa diperbuat untuk masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Padang Panjang bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Lebih lanjut, Wako Fadli mengatakan, pemuda-pemudi menjadi garda terdepan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dan melalui Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, menjadi esensi bahwasanya semangat persatuan yang mempertemukan sehingga negara bisa merdeka. Dalam pertemuan ini, Wako Fadli berharap program-program kepemudaan bisa memberikan warna terhadap arah dan tujuan pembangunan kepemudaan ke depan, dan pemerintah akan ikut bersumbangsi terhadap visi misi kepemudaan karena cerminan masa depan Kota Padang Panjang terletak di bahu pemuda-pemudi ini.
Sementara itu, Ketua KNPI Padang Panjang Andi Arianto menyampaikan, temu ramah OKP ini juga bertujuan menjalin silaturahmi dan membangun sinergi antar OKP dan juga pemerintah. KNPI bersama OKP lainnya merupakan mitra strategis bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan kepemudaan. Di sini, nantinya kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai bidang di OKP. Mengusung tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 di halaman Balai Kota, Kamis 28 Oktober 2021 berlangsung khidmat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul yang diikuti oleh organisasi kepemudaan, ASN, dan pelajar. Mengusung tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 di halaman Balai Kota, Kamis 28 Oktober 2021 berlangsung khidmat. Upacara dipimpin Wakil Wali Kota Asrul, diikuti organisasi kepemudaan, ASN, dan para pelajar. Turut hadir Forkopimda dan jajaran pejabat pemerintah kota. Wawako Asrul saat membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan, momentum Hari Sumpah Pemuda harus mampu menjadi perekat persatuan sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kewirausahaan pemuda. Dikatakannya pula, persatuan pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia hari ini dan tetap eksisnya bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di sisi lain, Wawako Asrul juga menyampaikan, berbagai fasilitas yang mempersatukan pemuda ialah media komunikasi yang tanpa batas, koneksi transportasi dari Sabang sampai Merauke, dan fasilitas lain yang mengindikasikan hilangnya sekat-sekat jarak antara anak bangsa. Wawako Asrul juga mengajak masyarakat agar menjadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 ini untuk menuntaskan penanganan COVID-19 di Kota Padang Panjang dan menghimbau untuk tetap waspada dan memastikan seluruh masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ketat meski Padang Panjang terhitung 19 Oktober 2021 lalu sudah berada pada level PPKM level 1 dan menjadi satu-satunya kota di Sumatera Barat yang berada pada PPKM level 1. Usai upacara, Wawako Asrul didampingi Forkopimda menyerahkan penghargaan kepada pemuda pelopor bidang pendidikan Kota Padang Panjang, Sikril Husna, dan juara 3 pemuda pelopor bidang agama, sosial, dan budaya tingkat Provinsi Sumatera Barat, Dian Eka Tamara. Sedako Padang Panjang menggelar BIMTEK penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintahan tahun 2021. Dengan kegiatan tersebut diharapkan OPD dapat bersinergi dalam menyusun peta proses bisnis sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang berlaku. Mewakili Wali Kota membuka kegiatan BIMTEK penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah tahun 2021 di Aula Lantai 3 Balai Kota, Kamis 28 Oktober 2021. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdako Padang Panjang Yas Edi Zarwin meminta organisasi perangkat daerah atau OPD saling bersinergi dalam penyusunan peta proses bisnis sesuai kewenangan dan kebijakan yang berlaku. Disampaikannya pula, kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan lantaran semakin meningkatnya kebutuhan dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik, bersih, transparan, dan melayani, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus melakukan reformasi sistem dan pola kerja di instansi pemerintah, yang salah satunya melalui penataan ketatalaksanaan. Peta bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi guna menghasilkan output yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Yas menyebutkan, jika ada kendala di lapangan, OPD terkait dapat melakukan koordinasi dengan bagian organisasi. Peta proses bisnis sangat bermanfaat meningkatkan nilai pada evaluasi sakit dan reformasi birokrasi. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setdako Novianti selaku Ketua Pelaksana mengatakan, kegiatan ini digelar sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang proses bisnis instansi pemerintah dan akan berlangsung selama 2 hari ke depan dengan peserta sebanyak 2 orang per OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Padang Panjang dan menghadirkan narasumber dari BPKPRI dan dosen Universitas Buana Perjuangan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Kami menghimbau Anda semua yang belum divaksin untuk segera divaksin, karena dengan vaksin kita sudah membantu mengatasi pandemi COVID-19. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.